Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon, berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar. Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu, persiapkan alat tulisnya, juga Alkitabnya. Kita memasuki video yang terakhir dari video yang ketujuh dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul Andakah murid Kristus itu? Kita akan mencermati judul kecilnya, yaitu kedekatan hidup Yesus Kristus dengan Bapaknya dan juga dengan sesama. Judul kecil ini telah dibuktikan oleh Tuhan Yesus bahwa kedekatan hidup Yesus Kristus Tuhan itu ternyata Dia tunjukkan di samping Dia dekat dengan Bapaknya yang ada di surga, Dia juga dekat dengan sesama yang lain, sehingga tidak salah jika Dia datang dengan hukum kasih-Nya. Saudara, kita lihat sekarang di dalam Matius pasal ke-22 ayatnya yang ke-36 hingga yang ke-40 yang berkata demikian, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, pada video yang ketujuh, video yang terakhir ini, judul kecil yang kita mau cermati dan menjadi berkat buat kita, sikap Tuhan Yesus yang harus kita teladani adalah kedekatan hidup Yesus Kristus. Kepada siapa Dia menunjukkan kedekatan di dalam hidupnya? Yaitu yang pertama, kepada Bapaknya yang ada di surga. Yang kedua, Dia tunjukkan kedekatan hidupnya kepada sesama manusia. Kita lihat dengan sesama manusia, video-video kita yang telah lalu telah membuktikan Dia datang saja ke dunia itu tidak di tempat yang mewah, yang megah, tetapi Dia justru hadir di kandang hewan yang kotor, yang hina. Tetapi kandang hewan itu adalah tempat yang paling akrab bagi orang yang mempunyai kasta yang paling rendah, yaitu para gembala. Dengan demikian, Dia ingin nyatakan bahwa Dia ingin menyapa
orang yang ada di lapisan paling bawah hingga lapisan yang paling atas. Dan lapisan yang paling atas diwakili oleh orang Majus yang berasal dari timur. Mereka mewakili bukan hanya para cendekiawan, tetapi mereka juga mewakili orang-orang yang punya uang. Oleh karena mereka datang dengan rombongan yang sangat besar hingga menarik perhatian Raja Herodes. Bahkan mereka datang dengan sudah mempersiapkan persembahan yang istimewa untuk Tuhan Yesus, supaya mereka bisa datang menyembah bayi Natal itu dengan mempersembahkan persembahan yang sudah dikhususkan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, dekatnya dia dengan Bapa yang ada di sorga, juga dia tunjukkan bahwa dia menunjukkan dia taat sampai dia mati di atas kayu salib. Oleh karena dia datang memang dengan maksud dan tujuan menebus dosa umat manusia. Jika dia tidak memiliki kasih kepada Bapa, jelas tidak mungkin. Jika dia tidak mengasihi kepada manusia yang berdosa, juga jelas tidak mungkin. Sehingga sesungguhnya hukum kasih ini ada di dalam hidupnya. Oleh karena itu ada ayat Alkitab yang berkata Allah adalah kasih. Tuhan adalah kasih. Yesus adalah kasih. Saudara, kita lihat sekarang Yohanes pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-30. 19, Yohanes 19 ke-30. Apa yang dikatakan di dalam ayat firman Tuhan itu saya bacakan. Judul bacaannya adalah Yesus mati. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ketika dia ada di atas kayu salib, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, siapa yang sedang digantung di atas kayu salib? Pastilah Yesus yang 100% insani. Sehingga yang insani itulah yang bisa dibunuh. Bukan Yesus yang 100% ilahi. Karena Allah tidak ingin melakukan sebuah sandiwara. Inilah keunikan Tuhannya orang Kristen. Bicara tentang anak, kita harus melihat dari dua dimensi yang berbeda. Yaitu Yesus yang 100% ilahi. Juga yang satunya adalah Yesus yang 100% insani. Yang mati di atas kayu salib adalah Yesus yang 100% insani. Dan di tengah-tengah dia mengambil rupa sebagai seorang manusia. Dia telah mengosongkan dirinya. Tidak ada kekuasaan ilahi yang melekat pada dirinya. Sehingga dia juga bisa merasakan ketakutan. Dia juga bisa merasakan sakit. Dia juga bisa dibunuh. Maka kesetiaannya daripada dia menunjukkan bahwa dia punya kedekatan yang istimewa dengan Bapanya yang ada di surga. Dan dia menyelesaikan tugas yang dibebankan di dalam hidupnya sampai selesai di atas kayu salib. Dan dia berkata, berkatalah ia, sudah selesai. Saudara, inilah yang membuktikan bahwa dia punya kedekatan hidup yang istimewa dengan Bapaknya yang ada di surga. Walaupun tugas yang harus dia jalani melewati masa-masa yang sukar, masa yang penuh dengan penderitaan, namun dengan kesetiaan dan ketaatan, dia tunjukkan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dan dia serahkan nyawanya setelah dia menyelesaikan tugas pekerjaannya dengan tuntas dan selesai di atas kayu salib. Nah saudara, apakah betul di dalam hidup saudara dan saya, Anda akan meneladani bahwa kita punya kedekatan yang istimewa dengan Tuhan yang ada di surga, sehingga apapun yang kita mesti jalani, apapun yang mesti kita lewati, walaupun itu tidak enak secara daging, tidak kita harapkan,
tetapi kita tetap akan iring dia sampai dengan selesai, sampai dengan tuntas. Dan kita akan tetap mentaati firman Tuhan tanpa pernah kita ingin melanggar akan firman Tuhan sehingga kita jatuh di dalam dosa. Nah, saudara, jika dia tidak punya kasih kepada bapaknya, jelas tidak mungkin dia akan berkorban dengan mati-matian seperti ini. Demikian juga jika dia tidak mengasihi manusia, pastilah dia juga tidak akan mati di atas kayu salib. Justru dia memiliki kasih kepada bapaknya, kasih kepada sesama itu tadilah dia datang ke dunia ini dengan membawa hukum kasihnya. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Itulah gambaran hidup Yesus Kristus Tuhan yang punya kedekatan dengan Allah Bapanya, juga dengan sesama manusia yang lain. Oleh karena itu, apa yang dia mau tunjukkan dengan mengasihi kepada sesama manusia, ternyata dia adalah Tuhan yang tidak pernah melupakan orang-orang yang berdosa, agar supaya orang-orang yang berdosa itu bisa dipanggil kembali oleh dia menuju kepada jalan yang benar, mereka bertobat dan mereka diselamatkan. Inilah salah satu bentuk kasih yang luar biasa. Justru dia rela mati untuk orang-orang yang ada di dalam dosa. Dia rela mati untuk orang-orang yang sedang mendukakan hatinya. Dan dia mau berkorban untuk orang-orang yang demikian. Tidak sama seperti Anda dan saya. Ketika kita harus bergaul, kita mesti milih siapa yang akan menjadi orang di dalam pergaulanku. Jika engkau adalah orang yang jahat, mending lebih baik saya tidak dekat-dekat dengan kamu. Lebih baik saya tidak bergaul dengan engkau. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan, justru dia datang untuk menjangkau mereka-mereka yang tinggal di dalam kegelapan. Dia datang justru untuk menjangkau orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang akan dibinasakan. Oleh karena didorong oleh kasihnya, dia tidak tega, dia tidak relakan jika orang-orang seperti ini tidak mendapatkan belas kasihan dan diselamatkan. Saudara, kita lihat pada Lukas pasal yang kelima. Di situ ada bacaan tentang Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Saudara, ayat ke-31 dan 32. Saya bacakan 30 sampai 32. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Saudara lihat, pandangan orang-orang secara umum sudah pasti kelihatannya benar dan masuk akal. Kenapa engkau harus makan bersama-sama dengan orang berdosa? Kayak tidak ada orang baik, kayak tidak ada orang suci saja yang kamu bisa bergaul dan menjadi sahabatmu. Kenapa kamu mesti bergaul dengan kelompok mereka? Saudara, seakan-akan apa yang dikatakan oleh ahli Taurat dan orang Farisi ini masuk akal. Daripada engkau bergaul dengan orang-orang sembarangan, daripada engkau bergaul dengan orang-orang jahat, bukankah karena engkau bergaul dengan orang-orang jahat, itu bisa merusak kebiasaan baik kamu? Oleh karena itu, pilihlah teman yang betul-betul baik dan benar. Jangan sembarang teman engkau bergaul. Nanti engkau bisa menjadi seperti dia. Nah, saudara, inilah yang diutarakan oleh ahli Taurat dan orang Farisi kepada para murid Tuhan Yesus yang pada saat itu sedang dijamu oleh Lewi. Makan-makan di rumah Lewi,
bersama dengan pemungut cukai yang lainnya dan sahabat-sahabat Lewi yang adalah orang-orang berdosa. Tetapi protes daripada ahli Taurat dan orang Farisi ini kedengaran oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yesus yang adalah Tuhan mengandaikan bahwa orang berdosa itu sama dengan orang yang sakit yang sedang memerlukan tabib. Dia menunjukkan kesediaannya bergaul dengan orang-orang berdosa adalah karena kedekatannya dia dengan sesama. Sehingga dia pun memerintahkan dengan hukumnya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Titik, tanpa ada syarat. Jika sesamamu adalah orang yang baik, jika sesamamu adalah orang yang benar, jika sesamamu adalah orang yang mengasihi engkau, tidak ada syarat itu. Tetapi kepada sesamamu siapapun, titik. Dan ternyata setelah kita pelajari firman Tuhan, Alkitab ini, kita semakin jelas dan semakin mengetahui bahwa Yesus yang adalah Tuhan mengasihi sesama justru lebih kasih kepada orang-orang yang berdosa. Bahkan Rasul Paulus sempat berkata, seandainya aku berbuat dosa semakin besar, aku akan mendapat kasih karunia daripada Tuhan yang semakin dahsyat. Tetapi bukan seperti inilah yang diharapkan. Untuk mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, harus kita melakukan dosa. Tetapi kenyataannya, Yesus yang adalah Tuhan membelas kasihani lebih kepada orang berdosa yang mau bertobat. Oleh karena itu, di dalam ayat ke-32 dia berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Saudara, didorong oleh kedekatan hidup Tuhan Yesus kepada Bapaknya di surga, tugasnya diselesaikan secara tuntas, juga kedekatannya dia dengan sesama, karena dia memerintahkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, maka termasuk orang-orang yang berdosa itulah yang akan binasa masuk di dalam hati Tuhan Yesus, menjadi salah satu kelompok yang memang dibelas kasihani dengan kasih karunia yang lebih, agar supaya mereka orang-orang berdosa itu datang bertobat dan diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara, ubah cara Anda dan saya berpikir, sehingga akan mengubah sikap hidup saudara dan saya. Tidak selalu memandang rendah, tidak selalu memandang remeh, tidak selalu memandang sebelah mata terhadap orang-orang yang saat ini tinggal di dalam kegelapan, orang-orang yang saat ini tinggal di dalam dosa. Justru oleh karena belas kasihan yang ditunjukkan oleh Kristus itulah kita pun akan meresponi dengan belas kasihan yang mulai timbul di dalam kehidupan kita, untuk menjangkau mereka, agar supaya mereka yang hidup di dalam kegelapan dan di dalam dosa itu boleh berbincang-bincang dengan kita, boleh bergaul dengan kita, dan kita memberitakan Injil Yesus Kristus Tuhan, sehingga mereka mengenal akan Kristus, mereka mengerti akan kebenaran, dan mereka datang kepada Kristus, bertobat dan diselamatkan. Demikian Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, kita akan berjumpa kembali dengan judul-judul yang baru. Biarlah firman Tuhan lewat 7 video yang sudah saudara ikuti, mulai video yang pertama hingga video yang terakhir ini, menjadi berkat buat keluarga saudara dan keluarga saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.